bahwa Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden, buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Jakarta. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Republik Indonesia. Kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tuntaskan dengan baik gitu. Waktu Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan saja kan dicopot karena nggak bisa kerja. Kemudian tata kotanya bagus, taman kotanya bagus, sungai-sungainya bersih dan wangi, ikan-ikan bisa hidup di sana. Dan kalau itu terjadi, saya kira masyarakat pasti berbahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye pula. Tapi karena nggak ada pilkada, ya sudah, kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Kan ini logika yang nggak nyambung, memang kualifikasinya nggak bisa kerja. Pihak LBH Jakarta menyatakan selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta belum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari adanya 10 permasalahan yang hingga kini masih belum teratasi. Ini semua pekerjaan nggak terlihat, tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah, untung tinggal di Jakarta. Sesak nafas model begini nggak akan sembuh cuma dengan minum obat atau menghirup inhaler. Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta ini insya Allah akan terus menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Jakarta yang semeraut sampai-sampai mendapat predikat kota dengan perencanaan tata kota terburuk di dunia. Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden. Nggak usah saya sebutkan kisah-kisah kelucuan itu. Anda pasti sudah hafal. Mulai dari anggaran lem Aibon sampai sumur resapan yang ternyata lebih jago meresap anggaran ketimbang meresap air hujan. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Kalau seluruh dunia lihat gambar Monas, mereka akan tahu, this is Jakarta. Genangan banjir merendam jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan setinggi sekitar 60 cm. Kepentingan kami adalah kami menilai, kami melihat beliau punya prestasi, dan tugas kami adalah bagaimana prestasi ini kita gaungkan, kita upayakan, kita perjuangkan, agar ini tidak hanya menjadi milik warga Jakarta, tetapi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia dengan mendukung dia di tahun 2024. Spirit ini harus dibawa pulang ke semua anggota DPRD seluruh Indonesia. Pesan itu harus dibawa itu. Saya juga akan bawa pesan ini ke Jakarta. Masih ada 1 tahun lagi, dan 1 tahun ke depan, insya Allah nanti ini semua beres dan baik. Bapak-bapak lucu dan imut sekali. Gagasan itu penting, karya itu di ujung. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada narasi, karya itu nggak akan ada maknanya. Instalasi bambu yang menghiasi Bundaran HI kini sudah tidak ada lagi karena dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita hormati seniman bambu. Tapi apa yang terjadi? Dia ringan aja, 550 juta. Kebayang itu kalau beli combro, udah tenggelam Jakarta. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye pula. Tapi karena nggak ada pilkada, ya sudah. Berarti tahun ke-5 programnya gini, 3 tahun pertama kerja exposure besar, tahun ke-4 mulai mendekati. Makanya itu ada survei dan lain-lain, baru mulai masuk tahun ke-4, tahun ke-5 baru persiapan untuk pilkada. Nah kalau pilkadanya nggak ada, gimana ya sudah, kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Penggusuran di Sunterjaya jadi ramai karena janji Anies Baswedan saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan saat Anies berkampanye melawan petahana Basuki Cahayapurnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Ini waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya operasi saja.
Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Gimana perasaanmu? Rakyat memilih kamu kemarin kecewa berat. Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya agar tak digusur berhadapan dengan ribuan aparat. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Kalau kata-kata, aduh, tahu nggak ada lawannya. Imut sekali. Ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Itu komitmen kami. Itu komitmen kami. Jakarta yang semeraut sampai-sampai mendapat predikat kota dengan perencanaan tata kota terburuk di dunia. Salah hulu yang harus dibenahi adalah bagaimana kita, yakni pemerintah dan masyarakat, saling membantu masyarakat kecil yang terkena dampak, kehilangan mata pencarian mereka. Tidak tahu apa yang ada di kepala Anies. Anies memang pandai bersilat lidah, tapi kali ini dia tak bisa berkelit kalau sudah salah. Secara personal, ya kapasitas Anies ya jauh dibandingkan Presiden Jokowi ya. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya dua orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Kalau yang lain sih masih ecek-ecek lah. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan gitu. Nggak ada pilkada. Jadi ya sudah, pesan itu harus dibawa itu. Saya juga akan bawa pesan ini ke Jakarta. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Iya, lupa ya. Ingetin tuh. Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kita ini menjerat diri kita sendiri. Yang buat kita sendiri, yang bingung kita sendiri, yang nggak bisa cepat juga kita sendiri. Nah tuh kritiknya bilang, kami kan di atas 3,6. Loh emang kita janjinya adalah DP 0 rupiah. Kita kan bukan janji di bawah itu. Anies, kau kalau ngeles, aduh, nyelenehnya kebangetan. Dan imut sekali. Pihak LBH Jakarta menyatakan selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta belum mengalami kemajuan. Jakarta yang semeraut sampai-sampai mendapat predikat kota dengan perencanaan tata kota terburuk di dunia. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, Indonesia akan suram. Kemajuan kita akan terancam. Karena kodok itu kan berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Bapak Joko Widodo itu simbol negara, pantas tidak? Sangat kurang ajar. Kritik itu ya boleh-boleh saja, tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Saya sesalkan yang menghina, menyerang simbol negara.
Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Tapi seandainya pun Anies maju jadi calon presiden, saya maju karena kita teman lama. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik.